Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Wawan. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tat? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Masnya? Alhamdulillah sehat juga Tat. Jadi gini Tat, ini nanti kita itu akan membahas terkait remaja. Jadi bisa diistilahkan ini nanti bincang terkait remaja Tat. Dimana banyak argumen-argumen yang bilang bahwa remaja itu muda, foya-foya, tua kaya raya, dan matinya pun masuk surga, itu Tat. Jadi banyak sekali yang berseliweran perkataan-perkataan itu. Ya, yang pertama yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana sih untuk menjadi pemuda idaman itu? Oke, ya. Jadi gini, ya memang istilah itu ya. Biasanya kalau kita tanya kepada teman-teman kita yang remaja, mesti gitu. Yeah. Apakah benar seperti itu? Apakah hidup itu juga semudah itu? Ya, tentunya kayaknya tidak semudah itu. Ya. Terus gimana menjadi pemuda idaman? Ya, pemuda idaman itu kan banyak. Yeah. Idaman siapa? Idaman mertua, idaman ceweknya, atau idaman yang lain. Ya. Atau idaman menurut Islam. Nah, ya mungkin itu ya. Yeah. Ya, oke. Jadi pemuda idaman menurut Islam. Kita bisa menemukannya di mana? Kita bisa mencarinya di mana? Kalau kita lihat mungkin yang pertama ya, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, kita bisa mendengar bagaimana kisah pemuda Ashabul Kahfi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana di sirah Rasulullah, bagaimana awal-awal ya yang masuk agama Islam adalah pemuda-pemuda. Ya, itulah pemuda-pemuda idaman. Ya, tentunya kan kita standar Islam. Ya, pemuda idaman menurut Islam seperti itu. Jadi banyak ya pemuda-pemuda sebenarnya yang dari Islam yang sangat menginspirasi itu ya. Ya, banyak sekali. Ya, jadi kalau mungkin saat ini ya banyak ya komunitas-komunitas yang pemuda hijrah itu ya alhamdulillah berarti dia tercerahkan dari nasihat-nasihat Islam ya. Mungkin itu ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Tat, ini terus bagaimana sih agar pemuda itu jalannya itu lebih hidup atau bisa dikatakan lebih bermakna lah Tat? Oke, jadi tentunya mungkin biar tidak salah jalan gitu ya. Yeah. Oke, jadi pemuda biar tidak salah jalan. Ya tentunya kita harus, walaupun pemuda harus berpikir ya. Kita itu berasal dari mana sih ya gitu. Apakah kita itu hanya hidup di dunia itu istilahnya apa ya? Dimbarkan ya, dimbarkan bahasa Jawanya. Seperti hewan kan tentunya tidak ya. Kita pasti akan berpikir ya, kita itu berasal dari mana ya. Tentu yang pertama kan berasal dari Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, mau kemana ya, ngapain ya, apa yang harus kita lakukan ya. Dan yang ketiga, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalannya ya, jalan. Jadi jangan sampai ya kita sebagai pemuda itu salah jalan ya. Jalan-jalan yang lain, apa jalan yang lain itu? Jalan yang lain, jalan kebebasan ya, bebas ya, liberalisme dan sebagainya. Itu jalan-jalan yang tidak sesuai dengan Islam ya. Walaupun ya seorang pemuda contoh berprestasi ya sampai tingkat internasional ya, tetapi dia pandangan hidupnya jauh dari Islam. Apa itu pemuda idaman? Tentunya tidak. Ya. Ataupun yang pandangan-pandangan yang lainnya, hidup yaitu tadi, hidup hanya untuk dunia atau dan sebagainya. Ya, itu tadi kan untuk jalannya dan sudah jenengan jelaskan. Terus kalau gitu kita para pemuda itu mulai kapan menentukan jalan hidup itu seharusnya? Oke, mulai kapan? Ya, kira-kira mulai kapan? Ya, mulai saat ini. Ya, mulai saat ini. Kalau kita mendengar gini, mulai kapan? Mulai saat ini. Jika teman-teman mendengar, itulah berarti hidayah itu sudah datang.
ya. Tinggal kita mau mengambil, oh iya tak beneran lah ya, mulai saat inilah ya, itulah tinggal pilihan kita ya. Kita hidup itu adalah sebuah pilihan ya. Kita mau memilih seperti apa itu di dalam apa ya, tangan kita ya. Kita mungkin saya bisa analogikan ya, contoh kalau kita melihat sungai ya, sungai itu kan kalau kita lihat di dalamnya ada ikan, di dalamnya ada kayu atau ranting atau sampah ya, yang ketiga ada batu ya. Ya, kita mau jadi seperti apa ya, mau jadi seperti apa, contoh kita mau jadi seperti sampah atau kayu atau ranting ya, dia ngikut arus saja, ngikut arus ya. Diajak foya-foya ikut, diajak main game ikut ya, diajak ngapain ikut ya, ngikut arus saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ataukah seperti batu? Seperti batu itu apa? Jadi apapun ya, arus yang melewati, dia akan diam saja, entah itu baik entah itu buruk ya. Itu. Yang ketiga seperti ikan. Ya, seperti ikan. Kita bebas untuk menentukan arah kita, ya, tidak ngikut arus ya, punya pendirian ya. Contoh, kalau arusnya deras ya, arusnya negatif, kita bisa melawan arus ya. Atau arusnya bagus, airnya jernih, sebenarnya kita bisa ikut. Itulah ya. Jadi seorang pemuda harus bisa menentukan arahnya. Jadi jangan sampai jadi istilahnya generasi bebek. Generasi bebek itu ikut-ikutan saja. Oh, temannya melakukan keburukan atau temannya ngajak. Contoh sekarang kan bulan puasa. Koncone temannya ngajak mokel, kita ikut mokel dan sebagainya. Nah, itulah ya, mungkin seorang pemuda harus apa ya? Bisa menentukan arah kehidupannya. Jadi itu ya tadi ya, terkait solusinya tadi ya, agar kita menentukan jalan kehidupan itu. Oke, iya. Dan untuk sebagai penguat ya, mungkin kita bisa apa ya? Dalam sebuah Al-Qur'an itu di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi tidak ciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Jadi kalau seperti itu, apa yang kita cari? Ya. Kita mau contoh mau kaya, belum tentu kita kaya. Belum tentu kan? Kita mau sukses masuk perguruan tinggi terkenal ya, belum tentu. Kita mau dapat istri cantik ya, belum tentu juga. Tapi ada satu hal yang pasti tentu dan pasti kita menjumpai. Apa itu? Kematian. Ya. Oke. Dan ngomong kematian ya, ngomong kematian semuanya pantas ya. Yang muda atau yang tua pantas. Ya mungkin yang tua lebih pantas lah. Tetapi ngomong kematian, ngomong ajal ya, semuanya pantas. Banyak teman-teman kita usia SMP, usia SMA yang sudah meninggal duluan, banyak sekali. Ya, itulah ya, mungkin biar tidak salah jalan, salah arah, bahwa tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, remaja, tua ya, profesor atau apapun, tukang becak ataupun semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya, itu tadi. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu semua dari materi-materi yang disampaikan, semoga mencerahkan para pemirsa Aftakir Channel. Terima kasih Ustadz terkait materinya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.